Dalam mata kuliah pemeriksaan akuntansi, kali ini kita akan bahas di bab 2, yaitu tentang etika tanggung jawab hukum dan penerimaan klien. Nah, pada 2.1 ini yaitu tentang prinsip dasar etika profesi. Nah, dalam prinsip dasar etika profesi ini terdapat 5 prinsip. Yang pertama yaitu integritas. Integritas ini, yang pertama yaitu integritas. Integritas ini menuntut seorang agar anggota untuk bisa bersikap jujur dan terus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerimaan jasa atau jasa dari si klien tersebut. Nah, yang kedua, 2.1 ini ada objektif. Nah, objektivitas ini, dia merupakan prinsip suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan oleh anggota. Dan yang ketiga adalah professional competence and due care, yaitu semua anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan berhati-hati, kompetensi, dan ketekunannya. Dan yang keempat ada prinsip kerahasiaan. Nah, prinsip kerahasiaan ini, dia tuh harus bisa menghormati kerahasiaan yang telah dilakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai informasi tersebut tanpa persetujuan orang yang bersangkutan. Dan yang kelima ada professional behavior, atau prinsip untuk menjauhi tingkah laku yang dapat diskreditkan. Profesi harus dipenuhi sebagai perwujudan tanggung jawabnya kepada penerima jasa. Dan selanjutnya ada independence. Nah, independence ini dia itu merupakan salah satu komponen etika yang harus dijaga oleh akuntan publik. Nah, independence ini berarti auditor itu harus jujur, tidak mudah dipengaruhi, dan tidak memihak kepentingan siapapun. Nah, ada ancaman yang terdapat pada independence auditor, beberapa perlindungan yang telah dilakukan oleh peraturan. Nah, dalam independent ini, dia ada beberapa. Yang pertama ada threats to independence. Nah, dia terdapat sub yang yaitu self-insert threats atau ancaman kepentingan pribadi. Nah, dia itu mengacu pada ancaman yang dapat terjadi ketika sebuah kantor akuntan, stafnya memiliki kepentingan keuangan pada klien audit. Nah, contoh dari self-inserters ini yaitu sebuah perusahaan yang memiliki ketergantungan yang tidak semestinya pada total biaya dari klien. Nah, yang selanjutnya ada self-review third. Nah, dia ini ancaman peninjauan sendiri. Ancaman peninjauan ini sendiri dapat terjadi ketika tim jaminan perlu membentuk opini pada pekerjaan mereka sendiri atau pekerja yang dilakukan oleh orang lain di perusahaan mereka. Nah, contoh dari self-review search ini yaitu sebuah perusahaan yang menerbitkan laporan jaminan tentang efektivitas operasi sistem keuangan setelahnya merancang atau menerapkan sistem itu. Nah, yang ketiga ada advocate insert, yaitu ancaman advokasi. Nah, dia itu mengacu pada ancaman yang terjadi ketika kantor akuntansi atau staf jaminan bertindak diyakinkan atas nama klien jaminannya. Nah, contoh dari ini yaitu perusahaan yang mempromosikan saham pada klien audit. Nah, pada 2.2.2 terdapat safeguard to independence. Nah, dia itu mengacu pada pengamanan seperti itu. Nah, ini dia digunakan untuk meminimalkan resiko yang akan terjadi atau ancaman-ancaman yang akan terjadi pada perusahaan. Dan selanjutnya di 2.3 terdapat hubungan auditor
dengan orang lain, yang maksudnya ada kayak hubungan antar auditor dan pemegang saham. Nah, dalam auditor pemegang saham ini, audit ini dapat ditunjukkan kepada pemegang saham dari perusahaan yang diaudit. Yang pemegang saham ini akan diakui sebagai penerima tentang laporan keuangan dan laporan audit yang telah terlampir. Nah, jika perusahaan pemegang saham ini gagal, maka pemegang perusahaan ini akan kehilangan sebagian besar dari investasi mereka yang telah diaudit tersebut. Nah, kalau auditornya ini juga tidak akan sering-sering bertemu dengan pemegang saham, karena kecuali pada saat mereka mengadakan rapat umum tahunan klien itu. Nah, dan selanjutnya ada auditor and the boards of direction, yaitu auditor dan dewan direksi. Nah, dewan direksi ini dia mewakili pemegang saham dan mengawasi aktivitas perusahaan dan pengolahannya. Nah, peran dari dewan ini dia memastikan bahwa perusahaan tersebut itu telah dijalankan demi keuntungan pemegang saham. Dewan direksi juga ini umumnya terdiri dari campuran eksekutif dan non-eksekutif. Kalau direksi eksekutif ini dia merupakan bagian dari tim perusahaan manajemen, dan mereka penuh waktu untuk karyawan perusahaan. Dan direktur non-eksekutif ini bukan bagian dari manajemen perusahaan tim. Nah, keterlibatan mereka tidak pada mempersiapkan dan menghadiri tempat dewan. Nah, yang selanjutnya ada auditors and the audit commit, yaitu komit audit yang efektif akan meninggalkan independensi fungsi audit yang eksternal. Nah, sebuah audit yang komit ini dia bertindak atas nama seluruh dewan direksi yang telah memastikan laporan keuangan itu sudah benar dan adil, dan bahwa auditor eksternal ini memiliki akses semua catatan dan bukti yang diberlakukan untuk membentuk opini mereka. Nah, tanggung jawab akhir dan atas kebenaran dan kewajiban laporan ini, dia itu berada pada dewan sepenuhnya atau dewan direksi ini, karena komite audit ini dapat meningkatkan efisiensi pencapaian tujuan ini. Dan yang selanjutnya ada audit and internal auditor. Nah, internal auditor ini juga kita udah bahas di bab sebelumnya pada bab 1. Nah, audit eksternal ini memiliki fungsi audit internal sebagai bagian dari perusahaan yang diaudit, dan dengan demikian, fungsi audit internal ini tidak pernah bisa sepenuhnya independen dari perusahaan. Namun, jika sebuah perusahaan ini telah memiliki fungsi audit yang internal yang efektif, auditor eksternal ini akan mempertimbangkan untuk memodifikasi sifat dan waktu prosedur mereka dan mengurangi luas pengujian audit mereka. Dan selanjutnya ada pada 2.4 legal liability, yaitu dia ini suatu kewajiban hukum. Nah, jika auditor ini ditemukan lalai atau tidak melaksanakan kehati-hatian mereka atas apa yang telah dituntut kerusakan oleh klien, mereka akan salah. Nah, jika auditor ini telah melakukan kelalaian, mereka itu akan ditetapkan, yang pertama yaitu tugas kehati-hatian dimiliki oleh auditor. Nah, dalam kewajiban ini terdapat tanggung jawab. Yang pertama ada tanggung jawab hukum kepada klien. Nah, yang pertama itu klien ini harus membuktikan bahwa auditor berhutang kewajiban perawatan kepada mereka. Nah, jika seorang klien dapat membangun bahwa auditornya berhutang, maka kepada mereka tugas hati-hati baik menggunakan
kelalaian atau kontrak. Di bawah kelalaian ini, klien itu harus membuktikan bahwa auditor ini telah gagal dalam kinerja auditor mereka dengan ceroboh atau melanggar tugas perawatannya mereka. Nah, jika berdasarkan hukum itu hukum kontrak, klien harus menetapkan bahwa auditor ini telah melanggar tugas perawatan kepada klien mereka yang secara implisit menyetujui untuk bertindak sebagai auditor dan dibuat eksplisit dalam surat perjanjian. Dan adapun kelalaian kontributif. Nah, di kelalaian kontributif ini dalam hal ini direksi perusahaan itu perusahaan yang diaudit itu serta dapat dibuktikan telah lalai. Nah, masing-masing harus diminta pertanggungjawabannya sebanding dengan kesalahan mereka. Seperti itu. Nah, di sini manajemen perusahaan itu harus bertanggung jawab untuk menerapkan sistem yang memadai pengendalian internal. Dan yang selanjutnya ada tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga. Nah, di sini dia menetapkan bahwa auditor memiliki kewajiban perhatian kepada pihak ketiga tidaklah mudah. Nah, karena pihak ketiga ini umumnya tidak memiliki hubungan kontraktual dengan auditor, mereka harus bergantung pada undang-undang kerugian jika mereka menuntut auditor perusahaan tempat mereka memiliki sosialisasi. Nah, sedangkan dalam pihak ketiga ini, dia harus membuktikan bahwa kelalaian auditor dan bahwa mereka itu mengalami kerugian sebagai mana akibat dari kelalaian si audit ini. Dan yang selanjutnya ada penghindaran litigasi. Nah, di sini ada beberapa cara auditor dapat menghindari litigasi ini. Yang pertama, mempekerjakan staf yang kompeten, melatih staf dan memperbarui pengetahuan mereka secara teratur, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan etika, memastikan kepatuhan dengan peraturan audit, dan menerapkan kebijakan dan prosedur yang memastikan. Dan selanjutnya pada 2.4 terdapat tahap pertama dari setiap audit. Nah, bukan, maksudnya ada penerimaan atau keputusan lanjutan. Maksudnya itu keputusan penerimaan dan kelanjutan klien. Nah, langkah yang pertama dalam melibatkan penilaian integritas klien saat menilai integritas klien, auditor ini akan dipertimbangkan yang pertama reputasi klien, manajemen, direktur, dan pengakuan kepada kepentingan utamanya. Dan yang kedua ada alasan yang diberikan untuk berpindah firma audit atau keputusan penerimaan klien. Dan mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Jika ada salah kata dan kekurangannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.